saya Ika Desi Budiarti, masih di pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri. Nah, di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan perbandingan trigonometri dalam menentukan atau dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontekstual. Seperti misalnya menentukan tinggi menara, menentukan tinggi pohon, atau juga menentukan yang contoh dalam bidang kedokteran itu menentukan jarak miring radiasi dalam suatu operasi tumor, seperti itu misalnya. Oke. Nah, kalau dalam bidang pelayaran, selain kesiapan mesin, kesiagapan kru kapal, juga nahkoda kapal itu harus menguasai penentuan arah kapal, arus ombak laut, maupun arah angin. Nah, hal-hal ini bisa kita selesaikan dengan memahami aturan-aturan trigonometri yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aturan sinus. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan kalian mampu nanti menjelaskan aturan sinus dari sembarang segitiga. Dan yang kedua adalah mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait aturan sinus. Oke. Nah, saya akan mulai lagi dari perbandingan trigonometri pada segitiga. Siku-siku, kita mengingat lagi. Kalau kalian diberikan segitiga siku-siku seperti pada gambar, jadi diketahui salah satu sisinya dan salah satu sudutnya, dua sudut ya sebenarnya di sini yang sudah diketahui, yaitu pada gambar sudut C-nya adalah 90 derajat, sudut A-nya 35 derajat, panjang sisi AB adalah 15. Oke. Nah, jika ingin mencari berapa sih panjang sisi BC dan panjang sisi AC, kira-kira perbandingan trigonometri apa yang cocok kita gunakan di sini? Ya, yang cocok adalah perbandingan trigonometri sin ya. Bagaimana cara menghafal sin? Kalau sin gimana? Sin demi. Sin depan miring. Itu dia kan? Ya, sin demi, sin depan miring. Oke. Nah, sekarang di segitiga ini kita coba lihat pada sin A. Sin A, di depannya sudut A adalah sisi BC. Di samping, di sisi miringnya adalah sisi AB. Oke, berarti ini sin 35 derajat sama dengan sisi BC yang akan kita cari. Kemudian sisi miringnya adalah 15. Oke. Kita bawa sekarang 15. Ini berarti 15 dikali sin 35 derajat sama dengan BC. Sin 35 derajat. Sin 35 derajat ini bukan sudut istimewa dia. Kalau bukan sudut istimewa, kita bisa coba cari dengan kalkulator. Oke. Di smartphone kalian itu sudah ada kalkulator sains yang untuk mencari sin kostan sudut-sudut tertentu. Oke. Nah, ingat seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, saat kalian akan menggunakan kalkulator ini, posisikan HP dalam rotasi seperti ini, ya. Setting dia dalam bentuk landscape mendatar seperti ini agar keluar rumus sin kostannya. Karena kalau kalian posisikan dalam bentuk portrait atau berdiri, rumus sin kostan itu nanti nggak mau keluar. Oke. Jadi sekarang kita mau nyari nilai sin 35 ya. Sin 35 itu sama dengan 0,57. Oke, berarti ini 15 kali 0,57 sama dengan BC. Nah, terus selanjutnya 15 kali
0,57 sama dengan 8,6 ya. Ini 8,6 sama dengan BC, sehingga kita dapatkan nilai BC adalah 8,6. Oke, ini kita masih mengulang materi yang kemarin, 8,6. Nah, sekarang kalau kita mau nyari sisi AC, kita mau pakai cara apa? Nah, ini kan sudah segitiga siku-siku ya. Dua sisinya sudah diketahui. Maka untuk mencari sisi yang lainnya, kita cukup gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya yang di sini berlaku. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. AB kuadrat ini berarti 15 kuadrat sama dengan BC-nya itu ada 8,6 kuadrat ditambah AC kuadrat. 15 itu adalah 15 kuadrat itu 225. 8,6 kuadrat itu 73,96. Oke, tambah AC kuadrat. 225 dikurangi 73,96 sama dengan AC kuadrat. Ini berarti 151,04 sama dengan AC kuadrat. Berarti kalau ditanya AC-nya ini adalah akar dari 151,04. Sehingga ini kalau diakarkan AC sama dengan akar dari 151,04 adalah 12,29. Oke, jadi ini adalah ini juga sudah selesai 12,29. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah langkah mencari panjang dari sisi-sisi lain atau rusuk-rusuk lain dari suatu segitiga. Jika di sini kita ketahui dia adalah segitiga siku-siku, agak gampang dia kan. Jadi cari dulu dengan rumus sin, nanti dengan rumus Pitagoras. Nah, sekarang coba bandingkan kalau segitiganya seperti ini. Bukan segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga sembarang ABC dengan panjang AB adalah 6, panjang B adalah sudut B adalah 80 derajat, sudut C adalah 40 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini, apakah kita bisa langsung seperti tadi pakai satu rumus sin aja? Ya, di sini tidak ada segitiga siku-siku, kita nggak bisa langsung pakai rumusin. Kalian harus membuat dulu garis bantu ini nih. Garis bantu, garis tingginya ini. Nah, misalkan saya buatkan garis tinggi di sini. Nah, ini garis tinggi, ini Q. Jadi langkah pertama itu buat dulu garis tinggi BQ. Kemudian cari panjang BQ dari segitiga dengan segitiga ABQ. ABQ, rumus sin. Kita gunakan rumus sin di sini, ya. Jadi kita cari rumus sinnya itu adalah berapa nih? Sin A sama dengan BQ per AB. Tuh. Nah, setelah itu, saya tidak buatkan di sini ya, karena lumayan panjang. Kita cari, setelah kedapat BQ, kita bisa cari panjang AC. Panjang BC dulu. Dengan segitiga BQC. BQC, kan? Jadi dengan rumus sin C sama dengan BQ per BC. Tuh, nanti dicari BC-nya berapa. BQ-nya udah dapet dari sini. Baru ketemu dari 3 langkah ini kita baru ketemu BC-nya. Sekarang kita mau nyari AC. Kalau nyari AC berarti harus tahu AQ dulu. Sekarang cari AC. Cari AC. Nyari AC itu adalah AQ tambah QC.
Aki kita belum tahu. Aki itu pakai Pitagoras. Aki Aki kuadrat itu kita dapat, saya langsung pakai rumus gininya ya. Ini pakai Pitagoras nih. Aki itu didapat dari akar dari BA kuadrat dikurangi BQ kuadrat. BA udah tahu, BQ udah tahu. Nanti cari QC. Nah, ini ya. Kita cari QC. QC itu berarti dari akar BC kuadrat dikurangi BQ kuadrat. Dari ini kita baru dapatkan nilai AC. Nah, seperti ini panjang langkahnya. Kalau kita tidak, kalau gambarnya itu bukan segitiga siku-siku, jadi harus nyari menentukan garis tinggi dulu, cari panjang dari garis tingginya, kemudian cari panjang salah satu sisi yang lain, kemudian gunakan segitiga atau segitiga siku-siku yang memuat garis tinggi untuk menentukan sisi-sisi yang lain. Seperti ini lumayan panjang, jadi tidak bisa langsung seperti saat kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, gimana caranya sekarang biar mudah? Jadi biar tidak sepanjang ini alur kerja kita. Ditemukanlah aturan sinus. Oke. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, jadi saat kita diketahui gambar ini, kalian ingin mencari panjang BC dan panjang AC, itu bisa kita selesaikan dengan aturan sinus namanya. Tanpa kalian harus mencari berapa sih panjang garis tingginya. Ya, tanpa perlu mencari seperti itu, tanpa mengikuti langkah ini. Bagaimana aturan sinus ini? Kita akan bahas sekarang. Oke. Nah, aturan sinus itu berlaku untuk sembarang segitiga. Mau segitiga siku-siku, segitiga yang memuat sudut lancip, ini namanya yang lancip, yang gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini adalah segitiga lancip. Yang gambar yang kedua, ini adalah segitiga tumpul, karena ada sudut tumpulnya di sini. Nah, ada satu hal yang sudah disepakati di matematika. Misalkan ini ada sudut A, ini sudut A. Di depan sudut A, kita bisa namakan rusuknya itu adalah rusuk A kecil. Jadi BC ini bisa kita sebut dengan A kecil. Oke. Nah, di depan sudut C, ini bisa kita sebut dengan rusuk C kecil. Di depan sudut B, ini kita sebut dengan B kecil. Itu ya, di sembarang segitiga. Begitu juga di sini. Nih, di depan sudut A, kita sebut A kecil. Di depan sudut C, C kecil. Di depan sudut B, ini adalah B kecil. Nah, aturan segitiganya, aturan sinusnya pada segitiga sembarang berlaku aturan sinusnya adalah seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini aturannya. Ini adalah aturan sinus. Ya, jadi sangat gampang kalian untuk mengingatnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Seperti itu. Oke, nah kita akan coba buktikan benar nggak sih A per sin A itu sama dengan B per sin B atau sama dengan C per sin C. Oke, kita lihat pada segitiga ini tadi. Nah, pada segitiga ini kalian sebut ini di sisi di depan sudut A adalah sisi A. Sisi di depan sudut C ini adalah sisi C kecil. Sisi di depan sudut B ini adalah B kecil. Oke. Nah, sekarang untuk membuktikannya kita memerlukan garis bantu, garis tinggi. Garis tingginya ini. Oke. Saya buatkan garis tinggi dulu. Oke. Nah, ini tegak lurus dia. Saya sebut ini titik M. Oke, misalkan titik M. Nah, sekarang kalian coba perhatikan pada segitiga,
Coba perhatikan pada segitiga ACM. ACM. Pada segitiga ACM, kita bisa buat bahwa pada segitiga ACM ini bisa kita buat sin C, ya, sin C, karena kita berbicara di aturan sinus ya, saya masih bergerak di sin aja. Sin C itu adalah di depannya C apa? AM. AM per AC, ya. Sehingga AM-nya ini jadi AC kali sin C sama dengan AM. Kalau saya tulis dibalik sekarang posisi nulisnya berarti AM sama dengan AC. AC-nya apa? Sorry, saya ganti ya. AC kita udah tahu dia kan. AC itu adalah B. Ya. B kali sin B kali sin C. Oke. Nih, kita udah ketemu yang persamaan pertama. Sekarang kita lihat pada segitiga ABM. Nah, di sini sin B-nya. Oke. Sin B ini adalah AM per AB. Oke. Ini berarti kan AB kali sin B sama dengan AM. Oke. Nah, berarti kalau saya tulis AM sama dengan AB-nya tadi berapa nih? C ya. C dikali sin B. Nah, di sini kita udah punya AM. Ini AM. AM yang pertama kita samakan. Ini kan sama-sama AM dia kan? Nih. Oke. Nah, sehingga sekarang kalau yang persamaan ini kita samakan dengan persamaan ini, yang pertama ini dengan yang ini, kan AM sama dengan AM, sehingga kita dapat B kali sin C sama dengan C kali sin B. Nah, sekarang sin-sinnya ini saya bawa ke bawah, ini berarti sin B-nya saya bawa ke bawah, sin C-nya bawa ke bawah, ini berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Nih, ininya saya bawa ke bawah sini, ini sin C-nya bawa ke sini. Nah, sudah terbukti bahwa benar aturan sinusnya pada segitiga ini berlaku aturan sinus seperti ini. Kalau untuk mau nyari A-nya, silakan coba buat garis tinggi di sini, misalnya ke sini. Ya, atau ke sini, boleh. Silakan. Jadi ini bisa kita analogikan untuk bentuk garis tinggi yang lain. Nah, sehingga sekarang ini berarti, oke, jadi aturan sinus yang bisa kita buat adalah A per sin A sama dengan B. Oh, sorry. Saya salah nulis di sini. Ini B besar ya. Ini B besar, ini C besar. Oke. Sorry. Ini B besar. Ini saya hapus. Nah. B per sin B sama dengan C per sin C pada segitiga lancip. Sudah terbukti. Nah, bagaimana sekarang pada segitiga tumpul? Berlaku nggak juga? Kalau pada segitiga siku-siku dia pasti berlaku ya. Oke, sekarang kita lihat pada segitiga tumpul. Sama seperti tadi, kita buatkan garis bantu. Nah, ini garis tingginya. Nah, ini garis tingginya ya. Ini garis tingginya. Ini saya sebut titik M.
Oke, sekarang kita fokus pada segitiga ACM. Pada segitiga ACM. Kemudian nanti ABM. Ya, ACM. Pada segitiga ACM, ini berarti sin sudut ACM. Jadi sudut C yang ini yang saya maksudkan, bukan sudut C yang ini ya. Jadi pada sudut C sin ACM, ini adalah sama dengan AM per AC. AC, oke. Ini belum saya tulis ya. Di depan sudut A tadi kita sebut ini sisi A. Di depan C ini C. Di depan B ini B. Oke. Nah, sehingga sudut, sin ACM, ini kalau ini kan sudut lurus nih. Nih, berarti ini kalau ditambah, kan 180 ya. Jadi sudut BCA ditambah sudut ACM itu adalah 180. Sehingga sin ACM ini kan kita sebut sudut C dia kan. Oke. Sin ACM ini sama dengan 180 dikurangi C. Dikurangi ini. Ya. Jadi dikurangi ini dia. Jadi untuk mendapatkan sudut ACM ini itu adalah 180 kurang C. AM yang mau kita cari, AC kita udah dapat nilainya adalah B. Nah, sin 180 kurang C. Ayo, dikonversi yang semua sindikat tangannya kosong. Kayak gitu. Oke. Sin 180 kurang C. Kalau 180 berarti kan genap. Fungsinya tetap ya, fungsinya tetap. Berarti dia adalah sin. C, C-nya turun, sekarang tandanya 180 min itu berarti kuadran 2. Semua sindikat tangannya kosong. Semua sin. Sinnya positif, berarti ini nilainya positif. Berarti positif sin C. Sama dengan AM per B. Sehingga ini berarti B kali sin C sama dengan AM. Oke, bisa kita tulis nilai dari AM itu adalah B kali sin C. Oke, nah sekarang kita fokus pada segitiga ABM. Pada segitiga ABM. Nah, pada segitiga ABM itu berlaku sin B sama dengan AM per ABM sin B itu adalah AM per AB. Nah, depan miring ya. Depannya AB, ini AM. Miringnya adalah depannya B adalah AM, sisi miringnya adalah AB. Nah, ini berarti sin B sama dengan AM per C. Oke, ini berarti C kali sin B sama dengan AM. Atau bisa kita tulis AM sama dengan C kali sin B. Oke, kita udah dapat dua persamaan ini. Yang pertama sama yang kedua. Kan udah sama seperti yang tadi. Oke, berarti ini saya tulisnya di sini ya. Sehingga dari persamaan 1 dengan persamaan 2, kita bisa dapatkan B kali sin C sama dengan C kali sin B. Sin-sinnya bawa ke bawah atau sama-sama dibagi. Ini berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Terbukti berarti bahwa pada sudut tumpul atau segitiga yang memuat sudut tumpul pun berlaku aturan sinus. Oke, di aturan sinus saya ulang adalah
A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Gunakan, biasanya kalian cukup gunakan dua aja. Misalkan A per sin A sama dengan B per sin B. Itu cukup. Atau nanti kalau misalnya A per sin A sama dengan C per sin C. Atau B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi cukup gunakan dua persamaan, dua perbandingan dalam menentukan nanti soal. Kita lihat contoh soalnya sekarang. Nah, ini soal yang tadi nih, yang saya bilang, coba saya back dulu. Soal yang ini, nak. Oh, sorry. Soal yang ini. Yang ini. Yang langkahnya lumayan panjang jika mau mencari sisi-sisi yang lainnya. Sekarang kita akan gunakan aturan sinus. Apakah panjang tadi itu caranya? Nah, kita sekarang lihat. Nah, ini yang diketahui adalah ini. Oke, dan ini sudut A dan sudut C sama panjang dari C-nya. Jadi kalau aturan sinus itu cara kalian melihat tuh seperti ini. Kapan sih kita mau pakai aturan sinus? Jika antara ada satu sudut dan sisi di depannya diketahui, maka kita akan bisa biasanya menggunakan aturan sinus. Jadi ada satu sudut dan sisi di depannya diketahui dan salah satu sudut lainnya. Oke, nah ini aturan sinusnya. Berarti ini B ya, B kecil, ini A kecil, ini C kecil, ya kan? Nah berarti karena yang diketahui ini 80 sama A seperti ini, kita pakai ini. A per sin A sama dengan B per sin B atau C per sin C. Yang cocok itu C per sin C ya, bukan B per sin B. Karena ini belum diketahui berapa, ini belum diketahui. Maka yang cocok itu adalah C per sin C. Cukup ini dulu yang kita gunakan. Yang pertama kali kita gunakan, A-nya adalah ditanya. Sin A-nya adalah berarti sin 80. C-nya 6. Sin C-nya sin 40. A per sin 80, gunakan kalkulatornya karena bukan sudut istimewa. Nah, sebentar. Sin 80, ini 0,98. 0,98 sama dengan 6 per, kita cari sin 40. Sin 40, 0,64. 0,64. Nah, berarti ini tinggal dikali ke atas aja. A sama dengan 6 per 0,64 dikali 0,98. Berarti A sama dengan 6 bagi 0,64 kali 0,98. Ini adalah 9,19. Oke. Jadi nilai A-nya adalah 9,19. Kita coba cari, kalau nyari sekarang sin B. Nah, ini bisa nih caranya. Cari dulu sudut B-nya. Oke, kita sudah tahu bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, berarti sudut A-nya 80. Sudut B kita belum tahu. Tambah sudut C 40 derajat sama dengan 180. 80 tambah 40, 120 derajat tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ya. 86 tambah 4, ya. Berarti sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Nah, berarti sudut B sama dengan 60 derajat. Sekarang kita bisa gunakan aturan sinus yang lain. Misalkan, berapa itu? Boleh misalkan kalian di sini bebas nih, boleh milih nih. Boleh A per sin, karena semua udah diketahui nih kan.
tinggal nyari lagi satu. Boleh A per sin A sama dengan B per sin B. Boleh juga C per sin C sama dengan B per sin B. Saya mau coba pakai yang C aja. Bebas ya, boleh yang lain kok. Boleh yang lagi satu. C per sin C sama dengan B per sin B. Oke, C-nya adalah berapa C-nya? 6. 6 per sin 40 sama dengan B per sin 60. Oke. Nah, 6. Oke, karena di sini pakai kalkulator, nanti sin 60-nya juga saya pakaikan kalkulator ya. 6 per sin 40 itu adalah 0,64. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Kalau dijadikan bentuk desimal, sin 60 itu 0,87. Ini berarti B per 0,87 sehingga 6 per 0,64 dikali 0,87 sama dengan B. Nah, berarti ini 6 dibagi 0,64 dikali 0,87. Nah, ini adalah berarti nilai B-nya sama dengan 8,16. Oke, seperti itu. Jadi, tidak seribet tadi harus membuat garis tinggi, harus berkali-kali pakai trigonometri, pakai Pitagoras. Kita ternyata untuk menyelesaikan, mencari panjang rusuk atau sisi yang lain dari segitiga ABC ini dengan aturan sinus, kita hanya memerlukan langkah-langkah ini saja. Seperti itu. Di sini salah satu guna aturan sinus. Oke. Nah, saya berlanjut soal yang kedua. Kalian diberikan gambar seperti ini. Jadi diketahui panjangnya ini adalah 20. Diketahui sisi-sisi sudut-sudutnya. Yang tumpul ini 135, yang lancip ini 30 derajat. Ditanya nilai X. Oke. Nah, berarti di sini tanpa menentukan A, B, C, sudut A, sudut B, sudut C, seperti ini, bisa langsung dari gambar ini bisa kalian lihat. Oke, karena ingat aturan sinus berlaku untuk sembarang segitiga. Sudut segitiga lancip boleh, segitiga tumpul boleh, segitiga siku juga boleh. Nah, dari gambar ini kita bisa buat aturan sinusnya adalah X per sin 135, jadi sisi ini dan yang sudut di depan sudut ini dan sisi di depannya. Oke, sama dengan sama dengan 20 per sin 30. Nah, ini berarti X sama dengan 20 sin 30 berapa? 1 per 2 kali sin 135. Oke, sin 135 itu pakai, kalau belum hafal, ingat gunakan konversi sudut. Ini berarti sin 180 kurangi 45 ya. 5 tambah 5, 0, 1, 4 tambah 3 ya. Nah, aturan sinnya ini berarti sin 45. 135 ada di kuadran 2. Semua sindika tangannya kosong. Semua sin. Di kuadran 2 sinnya positif. Berarti ini memang positif. Oke, sin 45 setengah akar 2. Oke, berarti nilai X itu adalah berapa nih? 20 bagi setengah kali setengah akar 2. Nah, ini setengah dengan setengahnya saya coret. Berarti nilai X adalah 20 akar 2. Selesai. Seperti itu. Oke, soal yang ketiga sekarang. Diketahui segitiga ABC, ini ada gambar ya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C 45 derajat, sudut B-nya 4 akar 2, sudut C-nya 8 cm. Tentukan panjang rusuk A. Oke, saya sembarang aja gambar segitiganya. Karena kita nggak tahu ini segitiga apa. Oke. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C, ini berapa nih?
Anggaplah ini 4, sudut C-nya yang 45 ya. Ini sudut C-nya, 45 derajat. Sisi B, berarti sisi B itu ini. Di depannya B kan, ini 4 akar 2. Sisi C di depannya C, nah ini 8. Tentukan panjang rusuk A. Nah, ini berarti ada 2 langkah nih. Nggak bisa langsung ini A, ini B, ini C. Nggak bisa langsung A per sin A, karena belum diketahui nih berapa sudutnya. Ya, kita coba yang diketahui karena di sini B kan. Kita pakai rumus B per sin B sama dengan C. Nah, saya buat yang pertama di sini aja deh ya. Nanti karena banyak langkah ini. Saya yang pertama adalah B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya adalah 4 akar 2 per sin B. Sin B-nya mau kita cari. C-nya 8 per sin 45 derajat. Oke. 4 akar 2 per sin B sama dengan 8 per sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, saya bawa ke sini sekarang. Nah, ini berarti 4 akar 2 dikali setengah akar 2 per 8 sama dengan sin B. Oke. Nah, akar 2 kali akar 2, akar 4, akar 4 itu adalah 2, 2 bagi setengah, ini habis nih. Dengan ini. Ya. 4 dengan 8 sama-sama bagi 2 dapat setengah ya. Setengah, nah ini maksud saya. Ini 4 dengan 8, ini dapat 1, ini dapat 2. Seperti itu. Setengah sama dengan sin B. Sin berapa yang hasilnya setengah? Ya, coba. Oke. Jadi, sin berapa yang hasilnya setengah, dan ini pasti biasanya gininya lancip. Segitiganya ini masih lancip kalau di sini. Kalau ada pun dia tumpul, nanti tumpulnya itu di sisi ini biasanya. Oke. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Ya, berarti ini kan sin 30 yang hasilnya setengah kan? Sin 30 sama dengan sin B, sehingga nilai B adalah 30 derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini udah dapat berarti nilai B-nya adalah 30 derajat. Kita cari sudut A. Sudut A, saya pakai warna yang beda. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A itu adalah 45 derajat, sudut B 30 derajat, sudut C ditanya 180 derajat. 75 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat. Sudut C sama dengan 105 derajat. Jadi dari sini ya. Dari sini alurnya ke sini. Oke, biar berurutan nanti kalian belajarnya. Oke, kita udah dapat sudut C-nya adalah 105 derajat. Oke, sekarang kita mau cari panjang rusuk A-nya. Berarti A per sin A. Boleh pakai sama dengannya B per sin B, boleh juga C per sin C. Oke, saya pakai B per sin B. Sin B. A-nya yang ditanya, sin A-nya adalah sin 105. Saya ada salah nulis ya di sini ya. Dari tadi ya. Yang diketahui ini adalah C-nya itu 45, A-nya yang diginiin. Saya hapus dulu. Nah, mohon maaf, tadi ternyata saya ada salah tulis. Oke. Ini sudut C.
Sudut CB-nya diketahui, C-nya 45. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Ini sudut A, sudut A, sudut A tambah 75 derajat, berarti sudut A, sudut A. Nah, itu yang benar ya. A per sin 105 derajat sama dengan B-nya 4 akar 2 per sin B. Sin 30 ya. 4 akar 2 per sin 30. Oke, berarti ini A sama dengan 4 akar 2 dibagi sin 30 itu adalah setengah dikali sin 105. Oke, 4 akar 2 dibagi setengah. Sebentar. Saya tulisnya di sini biar kelihatan. Berarti A sama dengan 4 bagi setengah itu 8. 8 akar 2 kali sin 105. Kalau kalian cari 8 akar 2 sin 105 itu kurang lebih, sebentar ya, sin 105. Sin 105. Ini 0,95. Nah, kalau kalian carikan ini adalah 10,9. Oke. Nah, kalau di soal, kalau di hitungan-hitungan biasa, biasanya sudah disetting angkanya, kalian tidak perlu menghitung dengan kalkulator ya. Jadi tanpa kalkulator pun kalian bisa nanti menyelesaikannya biasanya. Oke. Nah, yang terakhir ini tidak akan saya kerjakan, tapi saya minta kalian yang mengerjakan. Oke, coba dikerjakan ini. Ini kalian jawab soal ini, soal yang nomor 4 ini kalian jawab di buku catatan. Jadi tulis jawaban. Tulis rincian. Penyelesaian di buku catatan. Oke. Atau dan di-upload di Google Classroom. Oke, saya minta nanti jawabannya ini boleh silakan kalian upload di Google Classroom kelas kalian. Atau untuk viewer lain yang tidak bergabung di classroomnya saya, coba tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, saya akan cek apakah jawaban yang kalian berikan itu sudah tepat atau belum. Sampai berjumpa di video selanjutnya tentang aturan kosinus. Bye-bye.